Polda Metro Jaya akan melakukan rilis pengungkapan berbagai kasus jalanan, kejahatan jalanan oleh Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya, di mana kasus-kasus ini sangat meresahkan, namun berhasil diungkap dalam waktu yang tidak terlalu lama oleh jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Secara rinci terhadap pengungkapan dua ini, yang pertama akan dijelaskan oleh Bapak Direskrimum Polda Metro Jaya. Mohon izin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bahwa jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada bulan Januari kita telah melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap para pelaku street crime atau kasus C3, yaitu curat dan curanmor. Perlu kami sampaikan bahwa selama bulan Januari tim opsional daripada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kurang lebih 17 kasus yang terjadi di jajaran Polda Metro Jaya. Adapun jumlah tersangka yang berhasil diamankan yaitu totalnya 37 orang. Adapun perincian daripada kasus yang berhasil diungkap yaitu kasus curas sebanyak 4 kasus, di mana dari 4 kasus tersebut berhasil ditangkap sebanyak 5 orang tersangka. Kemudian barang buktinya mungkin nanti akan kita sampaikan nanti pada kegiatan berikutnya. Jadi barang bukti sudah ada di depan. Terkait dengan curas ada 4 ponsel, 1 pucuk senjata api rakitan beserta 3 butir peluru kaliber 38 dan 1 buah sepeda motor. Kemudian untuk kasus curat berhasil diungkap sebanyak 8 kasus. Dari 8 kasus tersebut, tersangka yang sudah diamankan adalah sebanyak 19 orang. Kemudian terkait kasus curanmor, berhasil diungkap sebanyak 5 kasus dengan tersangka berjumlah 13 orang. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pengungkapan kasus curas ini terdapat beberapa kasus yang viral dan menjadi atensi waktu itu untuk penanganan dan pengungkapannya, yaitu terkait dengan kasus curas ataupun pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api legal, yang mana kasus ini terjadi di Jalan Masjid Baitul Mukmi, Kelurahan Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Kemudian yang kedua, yaitu mungkin rekan-rekan media kemarin ada beberapa yang bertanya terkait dengan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Lauhar Hari di daerah Menteng, Jakarta Pusat, yang mana korban ini adalah istri daripada seorang anggota TNI yang mana pada saat itu sedang
bersepeda, kemudian diambil handphonenya dari belakang. Kemudian yang ketiga adalah pencurian dengan kekerasan dengan modus menghampiri korban yang sedang berpacaran, dan kemudian salah satu pelaku menodongkan celurit, jadi barang bukti celuritnya juga ada di depan, dan mengambil barang-barang milik korban. Dan pelaku sempat membacok ke arah korban, jadi kena di bagian tangan, yang mana TKP-nya ada di Jalan Pantai Indah Barat, Komplek Toko Pik Jaringan. Kemudian terkait dengan kasus curanmor, barang bukti yang sudah disita itu sebanyak 9 unit, kemudian 1 buah mobil, 4 buah ponsel, 2 kunci letter T, kemudian 13 buah mata kunci, dan 1 buah badik. Perlu kami sampaikan bahwa rekan-rekan sekalian, bahwa di antara para pelaku yang sudah kami tangkap ini ada beberapa orang yang merupakan residivis yang pernah melakukan pidana serupa dan telah dijatuhi hukuman dan selesai menjalani masa hukuman sebagai warga binaan, yaitu ada SK dengan inisial BG, AW, dan GY. Nah, ketiga tersangka tersebut merupakan residivis, dan 3 tersangka tersebut merupakan pelaku yang mengambil handphone milik istri anggota TNI. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada periode bulan Januari 2024. Khusus untuk Direktorat Krim Umum Polda Metro Jaya, kami sudah menyiagakan personil setiap harinya untuk melakukan patroli apabila situasi aman, dan apabila kita menerima laporan, kita akan segera mendatangi TKP dengan bersinergi dengan Polres maupun Polsek setempat untuk penanganan lebih lanjut. Ini yang kami lakukan setiap harinya. Tentunya ini ada juga peran daripada fungsi lain, fungsi kepolisian lain, baik itu dari sisi Samapta untuk melakukan patroli, kemudian Brimob juga melakukan patroli, termasuk Bimas ini memberikan bimbingan kepada masyarakat, memberikan arahan, memberikan himbauan agar menghindari terjadinya tawuran. Kemudian yang kedua terkait dengan curas ataupun jambret yang terjadi di Menteng. Dari 3 orang yang sudah kami tangkap ini merupakan residivis, yaitu tersangka BG maupun AW. Ini dua-duanya sudah pernah dijatuhi hukuman sebanyak 2 kali dengan kasus yang serupa. Kemudian terhadap tersangka dengan inisial GY, saya ulangi lagi, dengan inisial AW, mohon maaf, inisial AW ini sudah pernah dihukum selama 4 tahun. Jadi saya ulangi lagi, untuk tersangka BG dengan AW itu sudah pernah dijatuhi hukuman sebanyak 2 kali, yaitu totalnya 9 tahun, sedangkan untuk tersangka AD itu AK, saya ulangi, AK itu pernah dihukum selama 4 tahun. Kemudian terhadap
pasal yang dipersangkakan dalam kasus ini yaitu kasus Jamret akan kita kenakan dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman sebanyak 7 tahun. Namun mungkin khusus terhadap yang curas yang dilakukan oleh terhadap ibu hamil, ini ada kita ungkap juga bahwa ada kasus yang menimpa seorang ibu, TKP-nya di jembatan layang Kuningan Setiabudi, yaitu yang mana pelakunya ini sebanyak 4 orang, namun baru berhasil ditangkap sebanyak 2 orang. Di 2 orang ini identitasnya sudah kita dapatkan dan sementara masih dalam proses pengejaran. Itu rekan-rekan sekalian, terima kasih. Pengamat pagi belum dapat.